Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ron Akbar dengan NIM 41520120012. Hari ini saya akan menjelaskan tentang eh, membuat aplikasi MVC, yaitu CRUD atau kita sebut saja read, update, dan delete, seperti gambar yang ada di sini. Nanti kita akan menggunakan bahasa Java dan menggunakan NetBeans. Nah, selanjutnya kita langsung saja. Yang pertama kita bikin dulu database-nya, karena di sini untuk fungsi tersebut kita harus menggunakan database. Jadi pertama buka SAMPP-nya dulu, lalu nanti kita ke si MySQL-nya ya. Dari sini nanti kita akan ke MySQL. Nah, di sini di MySQL kita bikin tabel namanya tb1_pbo, lalu bikin database tb1_pbo, lalu nanti bikin tabel isinya mahasiswa. Nah, isi di mahasiswa ini adalah NRP, nama mahasiswa, angkatan, dan SMA asal. Jadi sesuai yang ada di tadi kita ini ya, dari soalnya ya. Nah, ini. Jadi kita butuh NRP, nama, angkatan, sekolah, dan nanti akan disimpan di dalam tabel. Terus setelah ini, setelah kita sudah membuat database-nya, selanjutnya kita langsung ke NetBeans-nya ya. Jadi di sini untuk mempersingkat waktu, jadi saya sudah membuat dari awal bahwa template-nya ini, jadi sudah membuat di atas data mahasiswa, lalu NRP ini dibuat menggunakan label dari swing control, lalu ini kotaknya untuk mengisi sendiri kita menggunakan text field ya. Lalu kita bikin RNP, nama, angkatan, sekolah, SMA asal, dan tombol ini jangan lupa ada 4, yaitu save, edit, delete, sama clear. Jadi 4 tombol di sini. Save itu gunanya nanti kita untuk meng-save data yang kita input. Edit di sini adalah untuk merubah data yang sudah pernah kita input. Lalu delete juga itu gunanya untuk menghapus data yang sudah kita input, dan clear artinya untuk menghapus inputan data ya. Nah, setelah kita sudah membuat sudah membuat desainnya, kita jangan lupa untuk menghubungkan ke dalam database-nya. Jadi bagaimana cara untuk menghubungkan ke database, yaitu pertama kita di sini di source package-nya kita klik kanan, new, lalu kita pilih others ya. Nanti di sini others, kita ketik di sini filternya adalah persistent. Nah, nanti kita pilih persistent unit, lalu kita klik next. Nah, di sini nanti kita tulis persistent unit name-nya apa, lalu pilih database connection-nya. Nah, contohnya di sini database connection-nya adalah kita misalnya tidak ada, kita klik new database connection, kita pilih di sini adalah MySQL, lalu nanti kita pilih si jar-nya. Jar-nya adalah MySQL connector Java. Kebetulan saya pakai yang versi 8 di sini. Lalu next. Nah, ini adalah settingan database yang sudah saya atur atau yang sudah disetting di SAMPP saya. Nah, ini database di sini kita menggunakan nama database yang kita buat. Contohnya seperti tadi adalah TB1, code adalah PBO. Lalu selanjutnya kita next. Nah, nanti selanjutnya kita finish. Lalu nanti akan terbentuk di sini sebuah persistent XML. Nah, dia akan seperti ini. Ini adalah JDBC connection yang sudah kita buat. Di sini kita setting table generation-nya adalah create, validation strateginya auto, dan share capture mode-nya adalah unspecified. Selanjutnya setelah itu kita buat di modelnya, kita buat model. Caranya adalah klik kanan di source package, kita new, lalu kita klik others juga, lalu kita klik persistent, kita pilih yang ini entity class from database. Ini di sini kita akan mengambil model mahasiswa berdasarkan database yang ada di dalam tadi TB1PBO dan tabel mahasiswa. Jadi
Kita pindahkan nih available table-nya, kita klik next. Selanjutnya nanti ketika klik ini, kita klik next, dia akan menghasilkan seperti ini. Jadi nanti dia akan membuat, mohon maaf, nanti dia akan menampilkan kolom-kolom apa yang sudah kita buat di database, seperti NRP, nama mahasiswa, angkatan, dan SMA asal. Lalu dia akan membuat juga getter-setternya. Dia akan otomatis membuat model untuk kita agar kita bisa gunakan. Nah, di sini ada named query-nya untuk find all, find by NRP, nama MAS, angkatan, SMA asal. Selanjutnya setelah itu, untuk memanfaatkan JPA, kita menggunakan fitur untuk membuat controller. Sama seperti tadi, kita klik others, kita pilih yang persisten, kita pilih JPA controller class from entity. Nah, di sini kita next, kita ambil lagi modelnya dari mahasiswa. Nanti kita next lagi, di sini kita pilih package-nya adalah controller ya. Jadi kita nanti ketik di sini controller, lalu kita klik finish, otomatis nanti akan membuat package controller dan isinya seperti ini. Jadi dari JPA sendiri sebenarnya sudah dibuatkan ini untuk insert, seperti ini create. Ini untuk insert-nya ke dalam database, lalu ini ada edit-nya untuk merubah-rubah, lalu ada destroy, destroy-nya untuk menghapus. Lalu di sini ada find mahasiswa entity, ada juga dia parameter yang bisa diinputkan, ada find mahasiswa berdasarkan ID-nya. Lalu di sini ada perhitungan banyaknya mahasiswa. Jadi dia menggunakan si JPA ini sudah otomatis membuat fungsi CRUD-nya ya gitu ya, untuk memudahkan kita. Nah, setelah kita selesai sudah membuat modelnya, lalu membuat kontrolernya, berikutnya kita sambungkan dengan tombol-tombol yang ada di sini ya. Jadi dari sini pertama kita save, di sini kita pakai fungsi action perform. Nah, di sini kita pertama connect dulu ke nama database-nya. Di sini nama database-nya adalah tb1pbopu. Ini bisa lihat di mana, ini kita klik persistent. Di sini ada tulisannya nih, persistent unit name-nya. Selanjutnya kita ambil seperti biasa untuk mengambil isian model adalah menggunakan default tabel model atau DTM. Lalu di sini kita ambil mahasiswa ini adalah modelnya. Lalu nanti di sini kita ambil mahasiswa JPA controller buat apa? Untuk memanggil fungsi save ya. Nah, lalu kita ambil jadi field nrp.getText. Jadi ini artinya kita mengambil nilai ini lalu kita masukkan ke dalam field nrp. Selanjutnya nanti kita akan set ini ke dalam model atau kita sebut namanya record di sini, masuk ke dalam model. Selanjutnya nanti di sini adalah fungsi nge-save ya. Fungsi save. Nah, jadi nanti ketika kita akan mengklik ini, nanti dia akan terrecord di dalam database. Oke, nah selanjutnya bagaimana untuk menampilkan ke dalam si tabel tersebut nih, tabel yang ada di bawah. Nah, kita bikin fungsi lagi namanya display. Kita klik di sini. Nah, fungsi display di sini dia untuk menampilkan semua yang sudah kita save di dalam database. Caranya gimana? Nah, caranya karena dia untuk memasukkan memasukkan ke dalam si default table model adalah sebuah objek, maka kita panggil dulu si JPA find mahasiswa entity-nya. Nanti kita looping, lalu kita konversi ke dalam array data. Jadi kita ubah ke dalam string apa saja yang diperlukan. Contohnya seperti get NRP, get nama MAS, get angkatan, dan get SMA asal. Lalu nanti kita add row satu-satu ke dalam si default tabel model. Selanjutnya ialah untuk edit dan delete, dia sama fungsinya. Kita masukkan dulu ke field ini, lalu nanti setelah itu kita klik nanti kita panggil fungsi edit yang dibuat oleh JPA. Setelah itu nanti akan berubah dan untuk delete juga sama. Nah, bagaimana untuk men-select ini? Di sini saya membuat satu fungsi
yaitu namanya mouse clicker. Jadi nanti dia akan mengambil nilai si apa yang kita klik, lalu nanti akan mengeset ke dalam si field tersebut di atas. Nah, selanjutnya kita akan run di sini. Oke, nah jadi kalau misalnya ini terlihat bahwa ini ada namanya data mahasiswa, kita isi, di sini masih kosong database-nya. Kita ketik misal NRP-nya 123, 111, nama Roland, angkatan 2012, sekolah asal Bandung, misalnya kita save. Oke, nah di sini akan masuk, lalu kita tambahkan lagi 222, nama Akbar, angkatan 2012, asal mana Bali, kita save lagi. Nah, dia akan tersimpan ya ketika save. Nah, kita akan mencoba fungsi edit, misal Akbar ini ada yang salah gitu. Nah, kita klik, ya dia akan muncul nih di atas nih. Nah, lalu kita rubah misal, oh ternyata bukan 2012, tapi dia 2015 misalnya. Udah gitu kita klik edit, nah dia sudah berubah ya angkatannya jadi 2015. Nah, selanjutnya kita clear nih, aduh misalnya kita mau ngetik yang lain, nah kita clear dulu, lalu kita klik misalnya 333, namanya adalah Garong, misal terus angkatannya adalah 2013, asal dari Surabaya misalnya. Nah, kita save lagi. Nah, dia masuk namanya Garong Surabaya. Oh, ternyata ini mau kita hapus. Nah, kita klik delete saja. Ya, otomatis akan terhapus. Oke, terima kasih. Sekian demo aplikasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.